Ibu yang kami hormati, yang saya muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa berdiskusi dan ngaji bersama. Terima kasih kepada Ustadz Fuad yang selalu bersedia. Saya selalu bersedia karena walaupun mendadak Ustadz ini siap terus. Harus diteladani oleh kami-kami yang usianya di bawah beliau. Bersyukur Bapak dan Ibu bersemangat ya. Pada malam hari ini sudah ada 22 orang. Setelah Ustaz berjalan itu akan bertambah. Dan kajian kita pada ini memang satu hal yang berkelanjutan. Jadi mungkin saya juga masih belum bisa membayangkan gitu. Tapi yang menjadi sedikit itu yang disampaikan Ustadz Fuad dan diskusi pada ngaji kita, dan ditambah terkadang gabung dengan Abah Abdillah. Mohon maaf saya Abah Abdillah pas kebetulan kadang harus nyiapkan bahan atau yang tidak bisa on time terus-terusan. Baik, seperti yang sudah disampaikan di player yang ngaji kita, bahwa malam kita akan membahas tema yaitu mencintai dan dicintai Allah. Nah, ini mungkin bagaimana ma'rifatullah. Kalau kemarin kita baru berbicara tentang ma'rifatnya. Allah, nah itu. Kita baru kemarin mencintai Allah. Sekarang bagaimana sih ini bisa dicintai oleh Allah? Nah, saya kira nanti Ustadz yang akan tema ini menjadi bahasan-bahasan yang bisa kita pahami bersama dan mungkin bisa dikenal kita sehari-hari. Saya persilahkan Ustadz Fuad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap bisa istiqomah dengan silaturahmi dan thalabul ilmi kita setiap malam Jumat. Saya harus katakan dan selalu saya katakan bahwa saya juga dalam proses belajar. Apalagi ini kita dalam komunitas orang-orang pintar semua. Saya katakan tadi kepada Pak Effendi, saya juga terus belajar ini. Maka tadi malam pun saya setelah isi kajian di Al-Mizan itu sampai jam 9, itu langsung mengikuti kajian yang dibuat oleh Pak Din Samsudin ya, Orbit, dengan pembicara Dr. Aisyah Dahlan. Wah, luar biasa pengetahuan tentang kedokteran yang juga terkait erat, ya, kalau dihubung-hubungkan adalah dengan kajian-kajian agama khususnya malam ini kita masih bicara soal cinta. Kemarin kita bicara tentang mahabbah, tanda-tanda orang yang mencintai Allah, itu kemarin sudah kita daftar. Nah, ini saya akan lanjutkan jadi secara cepat aja ini sudah saya bikin ringkasan dari yang kemarin. Ngaji. Ya. Jadi, oke. Tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu menyukai pertemuan dengan Allah. Saya semula memahami
menyukai pertemuan dengan Allah itu ya di dalam sholat-sholat kita, ya, di dalam zikir-zikir kita, tapi ternyata penjelasannya di situ adalah pertemuan dengan Allah itu ya hanya di 3 momen. Pertama pada saat kematian, yang kedua pada hari berikutnya, ketiga pada ketemu Allah di surga. Nah itu yang dirindukan. Orang yang mencintai Allah itu rindu untuk bertemu Allah. Bukan berarti kemudian boleh kita meminta kematian, tidak. Ya. Tapi kematian itu disambut dengan suka hati. Meskipun saat-saat kematian itu saat-saat yang berat, sakratul maut. Tapi itu saat-saat yang ditunggu oleh orang yang mencintai Allah. Nah, apakah kita sudah sampai di sana? Nah, kita masing-masing yang tahu. Yang kedua ada merasakan kenikmatan berkhalwah, bersendiri, dan bermunajat kepada Allah. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan itu, kelezatan itu, barulah mungkin kita bisa mengatakan kita ini mencintai Allah. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kesulitan. Ya. Merasakan kebaikan, kemurahan, kenikmatan, dan karunia Allah. Ini sudah sampai kepada tingkat mencintai Allah ya. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selain Allah. Kemudian terdorong banyak berzikir dan berbuat kebaikan karena Allah. Ada ghirah. Ghirah itu salah satu maknanya adalah cemburu. Jadi ada kecemburuan. Kalau Allah itu dicaci, ya bagi orang yang mencintai Allah tentu kita panas hatinya. Jadi ghirah di sini dicontohkan senang ketika agama Allah ditegakkan dan tidak rela ketika dihinakan. Bergairah mempelajari kalam Allah. Ini salah satu tanda kita mencintai Allah. Menyesal jika tertinggal melakukan kebaikan. Ya. Ya, ini semua adalah ukuran-ukuran yang kita bisa terapkan pada diri kita masing-masing. Umar bin Khattab itu ketinggalan jamaah asar. Itu dia menghukum dirinya dengan menginfakkan separuh kebun kurma yang dia miliki. Nah, kita ini kalau tertinggal melakukan kebaikan, kira-kira bagaimana? Menyesalnya sampai tingkat mana? Nah, itu salah satu ukurannya. Selalu merasa kurang ibadahnya. Kalau sudah merasa cukup, berlebih, ya itu tandanya malah nggak cinta. Dan mencintai sesama Muslim. Dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini nanti bisa dibaca karena PPT ini juga akan saya kirimkan dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana ya, jalan untuk cinta kepada Allah. Ya, ini berdasarkan referensi dari buku yang ada. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Memahami dan merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran ini diturunkan ya, untuk apa? Liyadabbaru ya, untuk direnungkan maknanya, dipahami, direnungkan. Bukan hanya untuk bacaan-bacaan peribadatan. Ya. Orang biasanya yang penting dapat pahala. Ya memang, baca Quran tanpa paham itu dapat pahala. Ya. Dan mungkin juga bisa memberikan ketenangan dalam hati. Tapi Quran diturunkan bukan hanya untuk itu, tapi untuk ditadabburi. Kemudian ayat yang lain, afala yadabbaruna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau di dalam hati mereka itu ada gembok-gembok. Maka kembali kepada maksud utama diturunkan Al-Quran adalah agar ayat-ayatnya dibaca, difahami, dan direnungkan. Pesan-pesannya direspon dengan segenap hati dan perasaan. Nah, ini salah satu jalan. Bukan jalan pertama disebutkan di sini, supaya kita secara bertahap itu
memupuk cinta kita kepada Allah. Sebagai orang beriman, kita sudah ada cinta, rasa cinta kepada Allah. Tapi perlu dipupuk. Pertama, dengan berinteraksi secara aktif dengan Al-Quran. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berusaha melaksanakan sebanyak mungkin ketaatan kepada Allah, baik berupa ibadah mahdoh maupun muamalah. Semua itu kita lakukan, ibadah mahdoh maupun muamalah, itu dalam rangka kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk memupuk cinta kita kepada Allah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan senang hati dan merasakan kenikmatan di dalamnya. Nah, ini. Kenikmatan beribadah melahirkan kerinduan, dan kerinduan adalah tanda dari cinta. Bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman ini, terutama yang mungkin sudah usia ya, sama sekitar usia 60-70, barangkali yang sudah aktif melakukan sholat malam mungkin akan merasakan ada kerinduan malam hari itu, bahkan mungkin oleh Allah sudah dibuat kalau sudah jam 2 nggak bisa tidur. Itu sebenarnya isyarat dari Allah, itu nikmat dari Allah. Itu bukan penyakit, dan nikmat dari Allah supaya bangun dan kemudian bergegas menghadap kepada Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Zikrullahi min a'zami ma yusilu ila mahabbatihi ta'ala, kata para ulama. Zikrullah itu adalah jalan yang paling besar, yang paling efektif untuk mencapai kepada cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, zikir itu bertingkat-tingkat. Ada zikir bil lisan, jadi hanya lisan saja. Mungkin bisa baca astagfirullah 1000 kali, subhanallah 1000 kali. Jadi ada yang hanya bil lisan, sehingga yang dikejar itu adalah biasanya kuantitas. Allah, kadang tidak jelas. Bukan berarti ini tidak ada gunanya. Ini juga ada gunanya. Ya, zikir seperti itu. Yang kedua adalah zikir bil qalbi. Ada orang yang tidak mengucapkan zikirnya, tapi cuma di batin saja. Misalnya ya, kalau subhanallah 33 kali, mungkin yang bergerak itu cuma tasbihnya atau ruas-ruas jarinya untuk menghitung. Tidak diucapkan, tidak dilafalkan. Bibir tidak bergerak. Ini juga tentu untuk zikir yang bermanfaat. Tetapi zikir yang lebih dari itu adalah zikir bil lisan wal qalbi. Jadi lisannya berucap, hatinya memahami, hatinya sadar. Nah, inilah saya kira zikir yang harus kita lakukan. Karena inilah zikir yang efektif ya, untuk membangun kedekatan kepada Allah, dan pada akhirnya akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga zikir bil fikri. Ini yang namanya tafakkur. Jadi tafakkur itu juga salah satu bentuk zikir. Memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Ini juga bentuk zikir. Membaca Al-Quran, zikir. Membaca ayat Al-Quran dan mencoba memahami maknanya, itu zikir. Jadi zikir bil fikri. Nah, ada zikir bil arkan. Zikir mengingat Allah dengan tindakan, dengan perbuatan. Arkan itu artinya anggota badan. Jadi ada satu hadis qudsi yang agak panjang, di mana Allah mengatakan kepada seorang hamba, ya, nanti di akhirat, ya, kamu dulu waktu di dunia aku sakit, kamu tidak kunjungi aku. Maka si hamba ini
Jawab, bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah? Bukankah engkau yang menyembuhkan segala penyakit? Allah lanjutkan, dulu aku kelaparan, kamu tidak datang kepada aku memberi makan. Dijawab oleh orang tadi, bagaimana mungkin engkau kelaparan ya Allah? Padahal engkau lah yang memberikan rezeki untuk semua manusia, memberikan makanan kepada semua manusia. Lalu Allah itu mengatakan, ketahuilah bahwa ketika kamu mengunjungi orang sakit, ketika kamu mendatangi saudaramu yang sedang kesusahan, ketika kamu memberi makan kepada orang yang lapar, sebenarnya kamu sedang menemui aku. Aku ada pada diri. Nah, inilah bentuk zikir dengan tindakan. Jadi mengingat Allah dengan tindakan. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, kita tidak lepas ingat Allah, karena semuanya itu kita lakukan hanya untuk Allah. Nah, itu zikir bil lisan. Sedikit ini ada satu ilustrasi ya, tentang zikir bil lisan dan zikir bil qalb. Ini saya dapat ilmu ini dari jadi orang zikir kalau hanya bil lisan, maka itu manfaatnya adalah ketika mengucapkan misalnya astagfirullah, dan itu diucapkan tidak hanya di batin, maka karbon dioksida itu akan keluar melalui hidung kita, dan pada waktu yang sama ketika kita mengeluarkan karbon dioksida itu masuk oksigen. Nah, itu pentingnya zikir bil lisan. Nah, zikir yang diucapkan ya, yang verbal ini itu akan masuk ke otak, belahan otak sebelah kiri. Jadi itu hanya tersimpan di otak. Oleh karena itu supaya lebih sempurna, zikir bil lisan harus diikuti dengan zikir bil qalb. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, itu kita angan-angankan, kita bayangkan dosa-dosa kita apa yang kita mohonkan ampunan kepada Allah. Ketika kita mengucapkan istighfar, kalau Nabi 100 kali sehari, itu dengan sadar kita tahu hal-hal apa yang pernah kita lakukan sehingga kita belum mohon ampun kepada Allah. Itu diangankan, ya, dibayangkan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita juga bisa bayangkan nikmat-nikmat apa yang sudah kita terima dari Allah. Maka ketika kita baca alhamdulillah itu tidak hanya lisan, tapi hati kita juga sadar. Hati, pikiran kita itu juga bergerak. Misalnya, kalau saya biasanya berpikir alhamdulillah, itu saya bayangkan nikmat-nikmat Allah. Ada nikmat-nikmat yang mungkin kita anggap luar biasa. Nah, ketika mengingat itu, maka alhamdulillah kita itu tambah mantap. Alhamdulillah kita itu bertambah mantap. Begitu juga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dan doa-doa atau zikir-zikir yang lain. Itu semuanya, kalau itu kita angankan, kita pahami maknanya, kita angan, kita bayangkan, kita hubungkan dengan kenyataan diri kita, maka menurut ilmu kedokteran, ya ini yang bicara ini seorang spesialis neuroscience, maka akan tersimpan pesan itu di otak kanan. Kalau tadi verbal itu di otak kiri, kalau itu kita bayangkan, kita pikirkan, ya, kita angankan, maka itu akan tersimpan di otak kanan, dan kalau sudah di otak kanan, itu akan tersambung nanti ke jantung. Jantung bahasa Arabnya qalbu. Nah, disitulah efektivitas dari zikir bil lisan dan bil qalbi sekaligus. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan zikir-zikir kita, karena jelas itu manfaatnya. Kalau kita banyak berzikir bil qalbi dan bil lisan, maka yang akan tersimpan di dalam memori kita itu adalah hal-hal yang baik. Ini satu
pengetahuan yang baru barangkali ya. Saya kurang lebih setahun yang lalu itu pernah membaca sebuah artikel untuk menjawab pertanyaan mengapa dalam Al-Quran itu dikatakan lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka itu punya hati dan mereka berpikir atau memahami sesuatu. Juga di ayat yang lain lahum qulubun la ya'qiluna biha. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang punya hati tapi mereka tidak berpikir dengan hatinya. Nah, ini kan persoalan. Berpikir kok di hati. Ternyata menurut penemuan terbaru, bahkan salah satunya baru dipublikasikan menurut Dr. Aisyah Dahlan itu baru dipublikasikan bulan Agustus tahun ini. Itu yang menyatakan bahwa ternyata memang antara jantung dan otak itu ada sambungan. Jadi kolbun itu kalau dalam bahasa kita bukan hati yang artinya lever, tapi kolbun itu dalam bahasa Arab memang artinya jantung. Ya. Kalau di negeri Arab ada papa nama, tabib, dokter, takhusus al-qalb, ya spesialis qalb, itu bukan spesialis sakit hati, tapi spesialis jantung. Nah, sekarang ini sedang di dalam suatu diskusi dan penelitian yang mendalam tentang peran jantung ini. Sementara yang saya terima informasinya, di dalam jantung itu juga ada memori. Meskipun jumlahnya tidak seperti yang ada di otak. Tapi di jantung juga ada memori yang hanya akan menyimpan hal-hal yang sangat pokok dan penting. Maka tergantung kita, ketika kita banyak memasukkan hal-hal positif ke dalam jantung kita, maka yang tersimpan di memori jantung kita itu juga akan positif. Nah ini, terus terang ini ilmu yang juga saya baru pelajari. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada yang dicintai oleh diri sendiri. Prakteknya adalah melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, meskipun diri sendiri tidak menyukai. Atau meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, meskipun diri sendiri sebenarnya menyukainya. Inilah perjalanan menuju Allah, menuju mencintai Allah. Yaitu belajar dan berlatih untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah meskipun kita sendiri tidak suka. Sebaliknya meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun kita sendiri sebenarnya sangat menyukai. Nah, saya kira mencintai seseorang pun juga memerlukan sikap seperti ini. Ada ungkapan di sini dalam bahasa Arab, man masya ila mahbubihi alal jimari wasyauki a'zamu mimman masya ilaihi raqiban alan najai. Jadi perjalanan menuju orang yang dicintai, mahbub itu orang yang dicintai, kekasih. Di atas bara api dan tumpukan duri-duri. Itu lebih hebat daripada perjalanan menuju orang yang dikasihi, yang dicintai, dengan naik unta yang kuat. Jadi artinya perjalanan menuju cinta Allah itu, mencintai Allah itu memang perjalanan yang berat. Bertambah berat yaitu bertambah hebat. Kalau ketika puasa kita merasakan memang susah ya puasa. Kita harus menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan diri ketika melihat ya ada makanan yang nikmat, ada makanan yang kita sukai. Tapi itu kita lalui semua demi untuk cinta kita kepada Allah. Nah, itulah gambaran. Jadi jalan menuju mencintai Allah itu salah satunya adalah dengan kita itsar, mendahulukan mencintai Allah atas apa yang dicintai oleh diri kita sendiri. Kemudian yang nomor 4, menyaksikan dan merasakan kebaikan atau ihsan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bayangkan dan kita hitunglah satu macam saja nikmat Allah. Misalnya nikmat nafas. Cobalah dihitung. Dalam 1 menit itu kita berapa kali bernafas. Kalau tidak salah, menurut tulisan di sebuah ya, artikel kedokteran itu 24 kali tarik nafas di dalam 1 menit. Berarti dalam 1 jam, 24 kali 60. Dalam 1 hari berapa, dan sepanjang hidup kita berapa. Ini baru 1 jenis nikmat. Belum nikmat yang lain ada di tubuh kita. Maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, mustahil kamu bisa menghitung. Nikmat nafas saja kita sudah berat untuk menghitung, apalagi nikmat yang lain. Nah, ini satu. Kita tidak sadar, biasanya ya sudah, ini karena sudah ada rutin kita lakukan, kita tidak merasakannya sebagai satu nikmat. Tapi kalau kita ingin menuju taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu jalannya adalah kita merenungkan, merasakan kebaikan Allah dengan memberi kita apa yang kita perlukan. Ada 1001 macam penyakit yang bisa menimpa kita setiap saat, kata Pak Dokter. Siapa yang melindungi dan menjaga kita? Apakah betul kita ini punya ya baju besi untuk menahan ya, bermacam-macam penyakit yang sebenarnya berkeliaran di sekitar kita? Pasti Allah yang melindungi kita. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Sekarang zaman COVID. Banyak orang-orang yang sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar, tapi tetap saja juga tidak bisa terbebas dari kemungkinan untuk terpapar. Puluhan dokter yang meninggal itu saya kira semuanya pasti paham betul terhadap COVID-19. Maka ada sebuah hadis, sebenarnya tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Hakikatnya yang menularkan itu ya, yang membuat tertular, bisa menular itu ya Allah juga. Itu hakikatnya ya. Tapi manusia oleh Rasulullah diperintahkan untuk menjaga diri, menjaga jarak, ya, supaya jangan sampai tertular oleh suatu penyakit. Nah, jadi di sini suatu dinamika di dalam pikiran kita itu antara takdir dengan ikhtiar. Merasakan kebaikan dan ihsan Allah. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada manusia meskipun dia kufur, ingkar, maksiat, tidak beriman, tetap saja diberi rezeki oleh Allah. Andai kata Allah hanya memberikan rezeki kepada orang-orang yang taat, mungkin kita ini juga tidak kebahagiaan. Atau kebahagiaan cuma sedikit. Tapi Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, kepada semua manusia. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, laisa ahadun asbaro ala adan sami'ahum nallahi, innahum la yad'una lahu walatan wa innahu la yu'afihim bayatuhu. Tidak ada orang yang lebih sabar dari Allah. Ketika Allah itu mendengar orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak benar, yang tidak baik untuk Allah. Antara lain yad'una lahu waladan. Ada orang yang mengklaim Allah itu punya anak. Itu kan jelas tidak benar, tapi Allah sabar. Wa innahu la yu'afihim, tetap memberikan rezeki kepada mereka. Dan tetap juga memberikan mereka kesehatan. Nah ini. Kalau kita membayangkan itu, maka mau tidak mau, rasa cinta kepada Allah itu akan terpupuk, akan meningkat. Ya bandingkanlah kalau kita mencintai, katakanlah seorang wanita atau seorang pemimpin. Pasti ya
ada sebab-sebabnya, antara lain ya apa yang diberikan orang itu kepada saya, atau apa yang menarik pada saya di dalam diri orang itu. Nah, ini di dalam diri Allah ini luar biasa kalau kita mau merenungkannya. Tapi kalau kita anggap sebagai sesuatu yang rutin, ya sudah, tidak akan ada pengaruhnya terhadap pembinaan hati kita, pembinaan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir barangkali ini, menanamkan di dalam diri hati kita Asmaul Husna. Jadi, dikatakan bahwa ini adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, aulia as-solihin dalam menempuh jalan cinta kepada Allah. Yaitu dengan memahami Allah. Bahasa lain kalau dalam tasawuf itu makrifat, ya, mengenal Allah. Jadi ini jalan yang juga sangat penting untuk ditempuh. Allah punya 99 sifat. Ya, mungkin kita ada yang hafal, tapi pahamkah kita? Betulkah kita sudah kenal Allah dengan 99 sifat? Tingkatan cinta kepada Allah tergantung pada tingkatan pengenalan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bertambah kita kenal kepada Allah, maka bertambahlah cinta kita kepada. Setiap nama dan sifat Allah jika dikenali akan menanamkan satu bentuk cinta tersendiri. Kalau kita kenal Allah itu punya sifat rahman, yang penuh dengan kasih sayang. Allah itu punya sifat ra'uf, ya. Tapi juga Allah itu punya sifat al-malik, punya sifat al-ghaffar, al-afu, dan seterusnya. Itu kalau satu persatu kita pahami, insya Allah juga akan menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, tidak ada waktu itu pelajari 90 sifat nama Allah. Dan kita begitu karena sangat sibuk. Tapi bayangkan, bandingkan ketika kita mendalami ilmu kita, itu sampai begitu detail, ya, kita paham. Tapi Allah, jarang sekali kita berusaha untuk bisa memahaminya dan mengenalnya. Allah itu digambarkan adalah zat yang paling agung, paling sempurna, paling indah, dan paling ihsan. Ihsan itu artinya berbuat kebaikan di atas kebaikan. Ya, contohnya tadi, orang yang mengata-ngatai Allah dengan tidak benar itu tetap dimaafkan kalau dia. Bahkan Allah itu mengatakan dirinya syakur, sangat berterima kasih kepada hambanya. Kalau ada hambanya yang melakukan apa yang menjadi ajaran itu, Allah syakur. Allah itu sangat berterima kasih. Loh, Allah kok berterima kasih ya? Maksudnya kan kita yang harus berterima kasih. Sekarang saya kira pada poin yang terakhir, poin berikutnya ini adalah bagaimana supaya kita dicintai Allah. Nah, ini aja yang penting saya kira. Bagaimana supaya kita dicintai Allah. Jadi tentu jalan yang pertama, kalau kita mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Tapi bagaimana supaya kita mencintai Allah? Tadi ada daftarnya berapa yang harus kita lakukan. Tidak ringan juga. Karena mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu sebenarnya adalah jalan yang paling mudah untuk masuk surga. Ada seorang Arab Badui bertemu Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Rasulullah menjawab, loh, kok kamu tanya kapan kiamat terjadi, apa kamu sudah siap? Persiapanmu apa untuk menghadapi kiamat? Orang Badui itu menjawab dengan lugu, saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali satu. Apa itu yang satu? Bahwa aku mencintaimu ya Rasulullah. Jadi hanya mencintai Rasulullah itu modalnya. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbab. Ya, kamu akan bersama orang yang kamu cintai nanti di surga.
Ya. Nah, jadi ini betapa pentingnya kita itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Nah, supaya kita dicintai oleh Allah. Nah, supaya kita dicintai oleh Allah, ini ada beberapa resep dari Al-Quran. Yang pertama ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul Allah, ikutilah Nabi-Mu. Kalau kalian mengikutiku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan kalau Allah sudah mencintai kalian, maka wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini cara supaya kita dicintai Allah sesuai dengan petunjuk Allah, ya kita ngikuti Nabi. Disinilah lahir ungkapan kita mencintai, mengikuti Rasulullah itu artinya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Meskipun di sini nanti ada juga perbedaan pendapat bagaimana sunnah Rasulullah itu. Tapi kita bisa melepaskan diri dari macam-macam perbedaan. Kita bisa mencari sunnah-sunnah Rasulullah yang disepakati oleh semua orang, ataupun kalau tidak disepakati kita mengikuti salah satu yang difatwakan oleh para ulama. Kalau kita mau mencari yang mana yang benar, mazhab A, mazhab B, Syafi'iyah atau Malikiyah, atau tidak akan habis-habis. Yang penting kita itu mengikuti Nabi sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau kita tidak bisa langsung mempelajari sunnahnya, ya kita mengikuti ulama-ulama yang kita percaya. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Di sini ada sebuah hadis agak panjang ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala bersabda, berarti ini hadis qudsi ya. Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti, yang memerangi waliku, yaitu yang aku kasihi. Waliyun di sini adalah orang yang dikasihi Allah. Bisa Rasulullah, bisa juga para aulia, para orang-orang saleh. Maka kata Allah, faqad adzantu bil harb, aku akan umumkan perang kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, yang berikutnya nih yang penting. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada yang lebih aku sukai dari hambaku dalam rangka dia mendekatkan diri kepadaku, kecuali dia melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi di sini mutlak perlunya kita melaksanakan rukun Islam yang fardu untuk kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bila kita punya harta yang cukup, menunaikan haji jika kita memang mampu. Nah, ini yang wajib-wajib. Nah, ini syarat pertama. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku itu jika mereka tetap berdekat, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, bin nawafil, hatta uhibbahu, ya, maka aku akan mencintai. Jadi tadi salah satu cara memang kan untuk dapat mencintai Allah itu juga kita melakukan berbagai macam ibadah yang fardu dan yang sunnah. Di sini secara khusus disebutkan orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, bin nawafil,
dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau sholat berarti ada sholat-sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Ada sholat malam, tahajud. Ada sholat duha. Ya, itu yang paling pokok. Ya. Rawatib, sholat malam, sholat duha itu adalah sholat-sholat sunnah yang paling pokok. Kalau itu sudah kita lakukan dengan baik, maka uhibbuhu, kata Allah. Aku akan mencintai. Fa idza ahbabtuhu, kalau dia sudah aku cintai, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u. Letternya artinya aku akan menjadi pendengarannya untuk dia mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya untuk dia melihat. Wa yadahul ladzi yabshiha, dan aku akan menjadi tangannya untuk yabtish, itu artinya untuk melawan ya, kemungkaran. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki. Wa in sa'alani a'taitu, kalau dia minta aku akan beri. Wala in ista'adzani la'udzan, tak tolong akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, aku akan beri perlindungan. Nah ini, jadi kalau orang itu sudah dicintai Allah luar biasa. Tafsirnya, jadi dari ungkapan yang tadi saya terjemahkan secara terlek, kalau kita itu sudah dicintai oleh Allah, maka pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, itu akan melakukan hal-hal yang positif atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini bahasa Allah itu sangat-sangat apa ya? Ini Pak Effendi yang bisa mengatakan. Jadi bahasa yang betul-betul sangat mengesankan. Aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, dan seterusnya. Tapi tentu ini harus kita pahami seperti tadi, bahwa tangan kita, kaki kita, pendengaran kita, kalau kita sudah dicinta Allah, maka akan terbimbing, ya, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ya, mengetahui siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang terakhir ini. Di dalam Al-Quran tidak salah 9 ya, golongan yang paling dicintai oleh Allah. Dengan ungkapan innallaha yuhibbu atau wallahu yuhibbu, itu mencintai. Ya. Siapa saja. Nah mudah-mudahan kita satu di antaranya ya. Yang pertama di sini al-muqsitin, orang-orang yang bersikap adil. Al-mutatahhirin, orang yang selalu berusaha untuk membersihkan diri. Al-mutahhirin ini hampir sama maknanya. Kalau mutatahhirin itu orang itu berusaha untuk bersih. Kalau mutahhirin orang yang berusaha membersihkan. Kemudian al-muqatilina fi sabilillah, orang yang terjun di medan perang. Ini yang keempat ini rasanya kita nggak termasuk. Mutatahhirin walau alam. Sitin, kalau kita jadi pemimpin, apakah kita sudah berlaku adil? Termasuk pemimpin di keluarga. Jadi semua kita itu pemimpin. Yang dituntut adalah muqsitin, bersikap adil. Al-muhsinin, orang yang banyak berbuat ihsan. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini kalau kita ingin dicintai Allah, ya, jadilah kita satu di antara 8 ini. Kalau saya kok mikir, kok rasanya masih berat ya. Muttaqin, apa saya termasuk orang bertakwa? Sabirin, apa betul saya ini sudah sabar dalam pengertian sabar yang sebenarnya? Muhsinin, apakah betul saya ini sudah banyak berbuat ihsan kebaikan kepada semua orang? Itu juga muqsitin, mutatahhirin, mutahhirin, muqatilin.
rasa-rasanya kalau saya pribadi itu kok belum termasuk ya dari 8. Tapi alhamdulillah ada yang ke-9. Ini yang membuat hati kita tenang. At-tawwabin. Sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah ini, saya kira ini yang paling mungkin. Kalau saya pribadi ya insya Allah lah saya termasuk orang yang tawwabin. Orang yang selalu mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan. Itulah orang yang bertaubat. Dan ini memang sangat penting sekali kita sebagai seorang mukmin yang namanya bertaubat ini. Dan ini berlaku untuk semua orang yang sudah usia 75 seperti Pak Son atau lebih, seperti kami, saya, Pak Dila ini sudah 73, yang lain-lain mungkin. Tapi yang muda-muda juga bukan berarti tidak dianjurkan untuk taubat. Bertaubat itu harus setiap saat. Gambarkan dalam surat Ali Imran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, langsung ingat Allah dan kemudian mohon ampunan. Dan janji tidak mohon. Nah inilah saya kira apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf agak panjang ini ya, agak berkepanjangan. Tapi insya Allah tuntas dan nanti minggu depan kita bisa masuk ke topik yang baru. Demikian Pak Asep, saya kembalikan sementara pada moderator. Oke, alhamdulillah matur suwun. Ustaz. Saya itu teringat dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus sekarang ini dengan kita akan melaksanakan puasa sunnah. Itu kan katanya yang saling disenangi Allah adalah Subhanallah, nikmal maula wa nikmal nasir. Ini saya dijelaskan dengan 2 kalimat itu. Kok rasanya ini beberapa ustadz yang menyebutkan ini yang disenangi Allah, dan yang paling disenangi Allah adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Mohon penjelasan sebelum ke yang lain. Ya. Jadi ada bermacam-macam zikir. Rasulullah juga selalu kadang-kadang mengatakan ini yang disuka Allah, ini yang paling baik. Jadi artinya banyak. Jadi Rasulullah itu kan tidak kemudian membuat daftar ya, yang suka Allah tuh ini enggak. Sesuai dengan situasi kondisi pada waktu itu sedang berbicara dengan siapa beliau. Dalam situasi bagaimana. Ya. Jadi masing-masing itu ada tempatnya. Ya Hayyu Ya Qayyum itu kan untuk meneguhkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu maha hidup dan Allah itu maha menegakkan apa saja. Allah itu berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun. Berarti ini meneguhkan tauhid kita. Keyakinan kita akan kemahabesaran Allah. Keyakinan kita akan. Sementara hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah pernyataan dari orang yang lemah, yang sudah tidak punya daya lagi. Akhirnya dia sudahlah ya Allah, hanya Engkau lah yang dapat mengurusi diriku, hanya Engkau lah yang menolong diri. Nah, jadi berangkatnya itu dari suasana batin yang berbeda. Kedua-duanya dianjurkan dan banyak juga yang lain. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan ada 2 kalimat yang ringan, ya, ringan diucapkan tapi timbangannya paling berat. Ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu juga dikatakan soal ini 2 kalimat ini timbangannya sangat berat sekali. Juga tasbih-tasbih bermacam. Jadi kita amalkan aja baik. Tidak usah dibanding-bandingkan di mana lebih dicintai Allah. Yang penting itu kan hati kita. Kekuatan doa itu bukan pada kalimat-kalimat doa itu terhadap Allah. Nah itu yang paling menentukan. Mungkin begitu Pak Asep.
Iya. Oke, terima kasih. Ya, Saya Pak. paham lagi Ustadz. Monggo Oke. silakan Bapak dan Ibu. Saya bisa tanya ya. Mungkin ada pertanyaan atau ya silakan Pak. Siapa Pak? Pak Ke zikir tadi. Pak Adnan, Ya. Pak Adnan. Oh Pak Iya. Adnan. Nggih, monggo Pak Adnan. Saya Ada yang muncul jadi sekian. Silakan Pak Adnan. ya, ada yang mengkritik zikir yang hitung-hitungan banyak itu bahkan sampai ribuan gitu kan. Itu kritiknya saya dengar dari teman-teman NU sendiri itu bisa mengalihkan konsentrasi. Jadi konsentrasinya menjadi hitungan, jangan sudah berapa tadi, jangan-jangan keliru saya. Akhirnya fokus hitungan itu membuat lupa pada tujuan aslinya. Jadi gimana Pak Fuad? Pak Fuad tadi mengatakan yang kuantitatif saja memang itu kan sebenarnya tidak betul. Jadi konsentrasinya jadi hilang karena fokusnya hitung-hitungan, takut hitungannya keliru, lalu lupa kehusukannya jadi hilang gitu. Gimana Pak Fuad itu? Ya, saya kira berbagai macam praktek keberagaman kita ini kan macam-macam. Ya. Nah, kalau menurut saya, kita tidak bisa mengklaim ya, bahwa wah itu nggak benar, itu nanti nggak berguna dan sebagainya. Saya kira setiap orang itu kan punya tingkatan sendiri-sendiri, punya level sendiri-sendiri. Levelnya mungkin masih kuantitatif. Nah, inilah kewajiban dari para ulama, para dai untuk meningkatkan dari kuantitatif menjadi kualitatif. Kita tidak tahu hati orang, mungkin dia dengan ribuan kali dia itu hatinya betul-betul ikhlas. Sementara orang yang sudah merasa ya bahwa dia dua kualitatif tinggi, itu Allah yang tahu. Jadi oleh karena itu, kalau saya sebagai dai gitu ya, itu tidak akan memberikan penilaian yang menafikan sama sekali hal-hal seperti itu. Ya kita bina, kita beri pengertian yang lebih baik. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak cocok dengan model itu, ya kita jangan-jangan orang yang itu juga nggak pernah dikir, gitu ya. Nah, jadi ya bisa jadi loh itu, ya nggak pernah dikir dia. Jadi tingkatannya masih seperti itu, dan ini tugas dari para dai. Ini contoh Pak Adnan yang mungkin untuk Bapak yang lain ya. Di Landung Sari itu dulu kan khataman ya. Khataman itu pokoknya kumpul 30 orang, masing-masing Satu baca juz. terus. Di satu selesai, yang lain juga selesai. Ya. Terus dikritik, lah itu bacanya aja nggak sama, satu bisa cepat, bisa lambat kok selesainya sama. Oh betul 30 juz gitu ya. Nah, tapi itu sudah tradisi. Terus kalau saya kemudian mengatakan itu tidak berguna, akhirnya mereka berhenti simaan, ganti mungkin main gaple, kan gitu ya. Jadi maka waktu di Landung Sari itu, saya diundang di selatan sana, ya, di daerah mana itu, Bandungan. Saya khutbah di sana, khutbah Idul Fitri. Ya. Saya tahu fenomena itu, maka waktu khutbah saya katakan, di sini alhamdulillah ini jamaah ini pada suka kepada Al-Quran, ada tadarusan, ada khataman, ada simaan. Ya. Insyaallah semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat pahala yang banyak. Terus saya tambah, tapi kalau mau pahala lebih besar lagi, sebaiknya waktu khataman itu ada 1-2 ayat yang dibahas maknanya, dipelajari, kan gitu. Ya, itu waktu khutbah Id. Kemudian 1 bulan kemudian saya didatangi oleh mereka. Pak, ini bagaimana kalau khataman ini diisi dengan sedikit tafsir? Wah ya bagus sekali. Saya carikan nanti, saya carikan ustadznya untuk bisa mengisi. Nah, itu. Akhirnya mereka ya ngisi apa-apa aja, gitu. Nggak usah yang lain. Akhirnya itu saya tangani sampai bertahun-tahun dengan kelompok itu. Pindah-pindah dari satu musola ke musola yang lain. Nah ini saya kira ya ini agak menyimpang sedikit, tapi begitulah cara kita sebagai seorang dai ya untuk menyikapi berbagai macam fenomena yang
ada di tengah masyarakat. Ini contoh dari Sayyidina Ali. Contoh dari Sayyidina Ali begini. Ada orang yang melakukan sholat, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak ada sunnahnya lah. Saya lupa sholat apa. Terus Nabi Ali diberitahu oleh seseorang, ya itu perlu diingatkan tuh Ali. Itu orang melakukan sholat tapi nggak jelas itu sholatnya apa menurut ajaran Rasulullah. Apa jawab Ali? Wah, saya tidak berani melarang. Saya khawatir termasuk nanti orang yang dianggap melarang sholat. Nah, itu jawaban Ali. Ya. Saya nanti khawatir masuk di dalam ayat itu di surat surat Al-Alaq. Jadi ada orang yang melarang orang yang sholat. Nah, Ali mengatakan saya khawatir masuk di dalam kategori ayat. Maka biarlah nanti mereka akan belajar. Nah ini kira-kira begitu contoh. Ya. Terima kasih Pak Adnan. Ya. Ya, terima kasih Pak Fuad. Ya. Ya. Ini ingin nambah sedikit. Oh Pak Abdillah, ya silakan. Ya, masih tentang apa angka tadi Pak, cara zikir itu. Saya pikir memang ada yang Rasulullah itu memberikan contoh tentang hitungannya itu. Misalnya zikir pagi itu ada yang hitungannya 1, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 100. Tapi itu semua ada dari Rasulullah contoh gitu. Ya, kan seperti itu. Tadi tidak menafikan yang hitung-hitungan itu, tapi yang berdasar pada tuntunan Rasulullah barangkali gitu. Pak, gimana Pak Monggo? Ya, jadi ya ini juga masalah yang boleh saya sebut juga khilaf ya. Jadi memang di kalangan, mohon maaf ya teman-teman dari Nahdien sendiri, termasuk misalnya ya dai yang terkenal itu juga mengkritik hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi mereka tidak mau menyalahkan. Mereka mengkritik tapi tidak mau menyalahkan. Karena masing-masing katakanlah mursyid ya biasanya itu ya kalau itu punya alasan sendiri juga. Ya. Karena itu kan seperti dosis, itu kan dzikir itu kan seperti obat penyakit hati. Obat itu harus ada dosis. Dan itu yang tahu adalah seorang yang alim soleh, seorang mursyid tahu. Orang ini atau jamaah saya ini, itu mungkin 3 kali cukup. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu ini perlu digenjot ini sampai 100 kali dan seterusnya. Ya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, saya tidak mendukung itu, tetapi juga saya tidak mau menyalahkan dan menganggap itu sebagai sebuah yang kesia-siaan. Karena Nabi sendiri juga misalnya mengucapkan la ilaha illallah, itu setelah sholat juga ada yang dituntut Nabi 20 kali. Ya. Tapi kemudian mungkin di kalangan ulama kita ada yang tidak puas 20, akhirnya 33, seperti subhanallah dan seterusnya. Bahkan yang umum sekarang malah 100 kali, ada yang 100 kali la ilaha illallah dengan suara keras itu. Nah, jadi ini masalah-masalah yang saya kira biarlah yang membetulkan itu adalah ulama mereka. Maka disinilah perlunya ulama itu dari berbagai kelompok itu saling bersilaturahmi, tidak kemudian saling menyalahkan. Ini yang sekarang sedang terjadi kan, misalnya di Surabaya, di Madura itu ya, ada yang mencela Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah balik polemik akhirnya kan gitu. Kenapa tidak? Ya ketemu sajalah silaturahim saja. Bagaimana sebenarnya? Kalau sudah tidak bisa dipersatukan ya sudah. Kulun ya'malu ala syakilat. Silakan setiap orang ya mengamalkan sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan. Apalagi dalam masalah-masalah yang tidak pokok seperti itu, saya kira ya, nanti Allah lah yang akan menilai. Ini bukan filsafat, ini keislaman.
Negeri lisan itu harus imbang. Gimana? Nah, itu ada yang baru masuk, Ustadz. Sedang di... Monggo dilanjut. Sampun mungkin ya. Untuk masalah itu saya kira lanjut dengan bahasan yang lain. Kalau ada pertanyaan dari beberapa jamaah kita yang agak jauh-jauh juga banyak, ada adik-adik mahasiswa atau adik-adik HMI juga ada Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi kalau ada pertanyaan silahkan masuk Pak Dedi. Pak Muntolib, selamat bergabung ini. Sudah selesai istirahat berarti. Dari Trenggalek ini. Iya, dari Trenggalek. Biasanya bawa duren, Ustaz. Ini. Sim gitu. Silakan, kita ada waktu 15 menit bagi jamaah yang akan bertanya. Pak Ali, silakan Pak Ali. Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ini selamat punya cucu baru nih. Waduh, alhamdulillah. Pak Ali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di Solo ini. Nunggu cucu ya. Oke, mohon Di maaf. Solo. Ini belum melihat ini langsung, masih di rumah terus. Pak Fuad, mencintai Allah dan kemudian dicintai oleh Allah. Mencintai itu tadi memang sangat detail dan saya kira itu konsumsinya adalah hati ya. Tapi saya ingat bahwa tadi salah satu tanda-tanda yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mutakin ya. Dan dalam setiap khutbah itu tampaknya satu default yang keharusan untuk mengajak kita semua bertakwa. Jadi kalau itu kemudian diwujudkan dalam bentuk melakukan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya tanpa mengharapkan imbalan semata-mata hanya karena Allah, itu apakah juga termasuk pokoknya tumbuhnya. Ada yang mau belajarnya sudah selesai karena sudah jam 9:30 batasnya belajar. Tumbuhnya mencintai Allah kemudian dicintai oleh Allah itu bisakah tumbuhnya memang dari situ, karena itu sekali lagi itu setiap khutbah itu wajib disampaikan. Jadi seringkali memang intinya takwa itu adalah itu tadi melakukan perintah Allah dan kemudian menghindari larangannya semata-mata hanya karena cintanya pada Allah. Jadi kalau kemudian dihubungkan dengan bahwa nanti kita dapat pahala, itu mungkin ya diragukan cintanya, walaupun itu memang tidak salah ya. Kaitannya dengan cinta, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Terima kasih. Ya, takwa ini memang boleh disebut sebagai ikonnya ya dari agama Islam. Kalau Kristen itu sering mengklaim agama kasih, ada yang mengatakan kalau Islam itu agama takwa. Jadi, ya itu tentu pendapat. Ya. Pendapat. Tapi inti dari takwa itu sebenarnya adalah sikap hati-hati dan waspada. Kalau diruntut dari makna etimologis dari kalimat takwa, itu dari wako, yaki, itu artinya menjaga, memelihara. Ittaqo itu menjaga diri. Jadi suatu hari Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, menurut kamu takwa itu apa sih? Ibnu Mas'ud menjawab, Umar kamu kan pernah jalan di hutan. Ya pernah. Di hutan tuh banyak duri, banyak hal yang berbahaya. Mungkin ada juga binatang-binatang yang berbahaya di situ. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di hutan? Umar menjawab, ya saya harus hati-hati. Jangan sampai saya menginjak sesuatu yang berbahaya. Jadi saya harus betul-betul awas, waspada ketika berjalan di hutan. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, ya itulah takwa. Jadi takwa itu
adalah sikap hati-hati supaya tidak menemui bahaya. Nah, kalau dalam agama, hati-hati supaya tidak dimarahi Allah, itu aja. Hati-hati supaya tidak dimurkai Allah. Supaya tidak dimurkai Allah, maka kita melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi sebenarnya melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangan itu bukan takwa, itu adalah produk dari takwa. Takwanya sendiri itu kata Rasulullah, hahuna, sambil memegang dadanya. Takwa itu ada di sini, di dada. Yaitu di dalam hati dan pikiran kita. Sikap waspada, hati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sesuatu yang menyebabkan Allah itu marah atau murka. Nah, kalau itu kita tanamkan terus dalam hati kita, ya, maka akan tumbuh rasa dua rasa di situ. Makanya takwa itu kan punya dua komponen di dalam hati, yaitu mahabbatullah dan makhafatullah. Jadi hati yang bertakwa itu adalah hati yang di dalamnya terdapat rasa cinta kepada Allah, tapi juga sekaligus rasa takut kepada Allah. Dan kita itu dalam hidup ini selalu kan berada di dua tadi. Kita tuh sangat berharap ampunan Allah dan kita yakin diampuni oleh Allah. Tapi tidak boleh mutlak, kita tetap harus ada juga kecemasan. Maka istilahnya bainal khaufi war roja. Antara harap-harap cemas. Jadi kita tuh harap-harap cemas. Tapi yang paling kuat ya itu tentu cinta. Nah, ini kalau menurut ulama, mana yang lebih diperlukan? Cinta Allah atau takut kepada Allah? Jawaban para ulama, ya tergantung orangnya. Kalau saya ditanya oleh seseorang, saya lihat yang tanya itu orang yang menggampangkan Allah atau orang yang hati-hati. Kalau dia orang yang menggampangkan Allah, maka saya katakan kepada dia, kamu harus takut kepada Allah. Tapi kalau yang tanya kepada saya itu ya, orang yang tidak menggampangkan ajaran-ajaran Allah, maka saya katakan tingkatkan cintamu kepada Allah. Ya. Jadi mana yang penting di antara takut kepada Allah, cinta kepada Allah itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita ini masih suka berbuat kesalahan, ya takutnya kita kembangkan. Tapi kalau kita ini alhamdulillah sudah bisa menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa, kita sudah rajin beribadah, maka yang kita tingkatkan cintanya. Yaitu meningkatkan keikhlasan tadi, kata Pak Ali. Supaya kita melakukan semua kebaikan ini, kita tingkatkan, dulu-dulu masih bercampur. Ya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, sekarang kita tingkatkan keikhlasannya, ya lebih tinggi lagi, yaitu betul-betul semata untuk Allah. Itu pun tingkatannya ada yang beribadah ya, sudah tidak mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka. Tapi ada juga yang masih pada tahap mengharapkan surga dan takut neraka. Saya kira itu proses setiap orang masing-masing. Dan itu tidak ada yang salah. Nah, kita berharap ya mencapai tingkat yang tertinggi lah pada saat-saat akhir hidup kita. Nah, itu yang usaha yang harus kita lakukan. Mungkin begitu Pak Ali. Iya Pak Fuad, tapi saya ingin, boleh Pak Asad ya menggarisbawahi aja. Ya. Jadi sebenarnya hakikatnya itu kalau menjelaskan mengenai takwa itu yang paling dekat adalah justru metaforanya itu mencintai seperti mencintai kekasih ya. Mencintai Allah, takwa pada Allah itu mencintai Allah dan analognya seperti mencintai kekasihnya. Sehingga takut, khawatir dimarahi, khawatir dijauhi. Jadi itu sebenarnya lebih tepat secara hakiki daripada menjelaskan bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu ya karena kecintaannya itu. Sehingga Ya kemudian itulah yang umum di khutbah-khutbah kan selalu begitu. ya betul. Tapi Marilah kita tingkatkan takwa kita dengan. ya saya Tapi ingin hakikatnya saya ingin menggarisbawahi itu tadi Pak Fuad. Jadi sebetulnya ya, hakikat betul, ya, maknanya itu sebenarnya metaforanya itu cinta, mencintai. Oke, terima kasih Pak Fuad. ya. Dalam cinta itu kan ada rasa takut ya. Ya takut, aduh nanti kalau saya tidak turutin nanti saya ditinggalkan ya, atau saya kemudian tidak dicintai lagi. Nah, ya seperti itu saya kira sama. Go Pak Asep, saya kembalikan. Ini adik-adik silahkan saya memberikan waktu untuk junior-junior yang muda-muda ini. Silahkan kalau ada yang akan dapat atau bertanya. Ibu juga ini kebetulan malam ini ibu-ibu sedikit yang hadir ya. Ujung, Susilowati. Yang lain, ibu yang lainnya nampaknya Olda ya. Ada pertanyaan tertulis Kang Asep itu dari Ya, Hamzah. Dari mana? Ada pertanyaan tertulis dari Hamzah itu. Ya dibacakan aja. Hamzah. Ini minggu lalu juga pernah hadir kok. Palopo ini. Silakan Hamzah. Nggak muncul ya. Bagaimana cara saya mengetahui bahwa Allah cinta dengan saya, terlebih dalam meminta sesuatu yang saya inginkan, terkadang dikabulkan. Dan pertanyaan kedua, untuk menyikapi hal di atas, apa yang harus saya lakukan Ustaz, agar saya tahu bahwa Allah itu cinta kepada saya? Silakan Ustaz Fuad. Sudah. Iya. Ya tanya kepada Allah sebenarnya ya. Saya juga tidak tahu itu. Tapi kan kita bisa melihat ya. Kita termasuk orang-orang tadi enggak, yang 9 tadi ya. Nah, dikabulkannya doa atau tidak itu tidak ada hubungan secara langsung dengan soal dicintai. Karena pengabulan doa itu kan bermacam-macam bentuknya. Jadi bukan berarti kalau saya minta selalu dipenuhi oleh Allah, jangan-jangan ya itu tidak mesti merupakan suatu tanda cinta. Di dalam surat Al-Fajr itu kan dikatakan banyak orang mengira kalau dia dapat rezeki banyak, itu berarti dia sedang dicintai oleh Allah. Sementara kalau sedang terbatas rezekinya, kurang rezekinya, kemudian dia merasa itu sedang dibenci oleh Allah. Kata Allah tidak, bukan begitu. Termasuk doa dikabulkan atau tidak selalu berhubungan dengan soal apakah Allah mencintai kita atau tidak. Ada orang yang doanya tidak pernah dikabulkan di dunia sampai mati. Di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan. Nanti baru di akhirat ditunjukkan ini loh, doamu dulu yang tidak pernah aku kabulkan, ini saya tumpuk di sini. Ditunjukkan oleh Allah di surga. Wah, dia terkagum-kagum. Akhirnya jauh, ya Allah, kalau tahu begini, tidak usah ada yang dikabulkan dulu di dunia. Kumpulkan semua di akhirat. Gitu ya. Nah, itulah manusia. Ya, jadi, di dalam hidup ini, saya kira memang ada dinamika. Ya. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu dari satu sisi saja. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Yang jelas bahwa kita itu berusaha untuk ya supaya kita itu bisa mencintai Allah dan yakin kalau kita mencintai Allah maka Allah pun mencintai kita. Bentuknya apa? Bermacam-macam. Ya kalau boleh dijelaskan soal doa tadi karena ditanyakan ya. Jadi pengabulan doa itu kata Rasulullah ada 3 macam. Ada yang dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Tapi waktunya terserah Allah. Ya, jangan dibatasi. Allah jangan diatur. Tapi yang diminta itu akan diberikan sesuai dengan permintaannya.
waktunya itu terserah Allah. Yang kedua, ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang dia inginkan, tapi digunakan oleh Allah doa itu untuk menyelamatkan seseorang dari suatu bahaya yang menimpanya. Sehingga bahaya yang dialami itu menjadi ringan. Itu juga berkat doa-doa yang mungkin dia merasa tidak pernah dikabulkan. Tapi Allah menyimpan itu karena Allah ini diperlukan nanti untuk menyelamatkan dia dari suatu kejadian. Nah, itu menurut Nabi begitu. Yang kedua. Ya. Saya pernah mengalami misalnya, ya mobil saya waktu mau pergi ke Jombang itu kan masuk jurang ya di Pujon. Alhamdulillah, ya mobilnya ringsek, tapi saya, istri dan anak saya tidak tergores sedikit pun. Orang-orang mengatakan, wah ini sakti. Enggak, bukan sakti itu. Saya menerimanya itu sebagai, ya itu tadi, mungkin doa-doa saya selama ini yang tidak semuanya dikabulkan, disimpan oleh Allah untuk menyelamatkan saya dari kejadian ini. Nah, itu contoh ya, konkret. Yang ketiga, kata Rasulullah, doa yang tidak dikabulkan di dunia ini oleh Allah disimpan nanti di akhirat. Akan kumpulkan semua dan nanti diserahkan seluruhnya di waktu ada di surga. Jadi dengan demikian kita tidak pernah merasa doa kita itu sia-sia. Kita husnudzon pada Allah. Dan itu tidak berarti bahwa Allah tidak mencintai kita. Ya mungkin begitu Pak Sep. Pada Pak siapa tadi? Pak Hamzah atau siapa yang tanya tadi. Ya, saya Pak Fuad, ini nyambung dengan itu. Oke, monggo Pak. Ada doa yang tidak dikabulkan itu, penjelasan beberapa ustadz itu justru karena Allah itu senang mendengarkan kita berdoa gitu. Jadi semakin dibiarkan doa tidak dikabulkan itu kita akan semakin terus-menerus untuk berdoa. Katanya justru kalau nggak dikabulkan karena Allah sayang dengan kita supaya kita berdoa terus. Gimana Ustaz itu? Ya. Saya juga pernah mendengar begitu, tapi terus terang saya belum menemukan hadisnya ya. Kalau yang 3 hal tadi jelas hadisnya itu saya bisa bertanggung jawab. Tapi kalau yang ini itu indah sekali ya, berarti Allah itu sangat mencintai kita dan Allah itu rindu, senang kalau melihat hambanya itu mengiba-iba, mengadu, ya itu bisa juga diterima, tapi saya tidak tahu persis dasar hadisnya apa. Ya. Tapi saya kira masuk akal. Ya, masih terkait dengan doa, Ustaz. Ada yang mengatakan ya, kalau berdoa itu ya minta sesuatu yang kaitannya dengan akhirat, mosok minta masalah ke dunia, itu kan keduniaan. Jadi misalnya ada yang kritik, ya Allah nanti kalau dalam perjalanan mudah-mudahan mobil saya lancar. Tuhan kok diperlakukan seperti montir. Ada yang kritik itu, betul. Di satu sisi kan mengatakan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan itu kita boleh berdoa. Itu gimana Ustaz? Jadi ada yang membatasi, jangan berdoa hanya minta hal yang sangat duniawi, yang sederhana gitu. Di satu sisi kita harus ngalem pada Allah tuh minta apa saja gitu. Sepertinya kok kontradiksi. Gimana menurut Ustaz? Ya kita kan diajari doa Rasulullah kalau mau pergi itu kan ada doa bepergian dia. Ya. Nah, itu kan juga isinya minta keselamatan, minta didekatkan, yang jarak yang jauh didekatkan, minta supaya dalam perjalanan ini lancar, minta supaya yang di rumah dilindungi. Ya. Saya kira kok tidak ada salahnya. Ya. Yang saya kira tidak tepat itu kalau semua ibadah kita itu mindset kita itu untuk memperoleh duniawi. Misalnya kita rajin sholat duha, misalnya ya. Tapi harapan kita apa? Supaya naik pangkat, supaya diberi rezeki yang melimpah ruah. Itu berarti kita itu masih disetir oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi asal itu sesuatu yang wajar, ya tidak masalah. Karena di dalam doa kita waktu duduk di antara dua sujud itu kan juga meminta. Di samping warhamni kan ada wajib burni itu kan
cukupkanlah ya Allah keperluanku. Kalau belum cukup ya tolong ditalangi dulu lah, ada yang menerjemahkan gitu ya. Nah, jadi itu kan hal-hal yang menyangkut langsung dengan kebutuhan kita di dunia. Ya tinggal tadi itu kita mengatur supaya jangan ibadah kita itu semata-mata untuk duniawi. Untuk duniawi. Itu yang harus dihindari. Kan doa Terima kasih. kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi itu juga berarti kebaikan dunia juga bisa kita minta. Tapi memang ada petunjuk Rasulullah kalau minta itu jangan terlalu jelimet, gitu ya. Itu ada memang itu. Jangan terlalu jelimet. Misalnya kalau minta saya ini belum punya jodoh, ya nanti saya ingin jodoh itu yang tingginya sekian, yang wah macam-macam gitu misalnya. Itu terlalu jelimet gitu ya. Atau biasanya doa-doa di upacara-upacara itu kadang-kadang jelimet sekali, laporan dulu kami yang hadir di sini, wah macam-macam gitu ya. Nah itu barangkali ya cuma lucu aja saya kira ya, nggak apa-apa juga. Tapi itu pertama jangan jelimet, jangan memaksa, jangan menyetir, itu minta sesuatu yang baik. Saya kira sangat jelas ya, Ustadz Fuad dan Ustadz. Pak Munthalib sepertinya masih mau ngomong itu. Iya, saya mau memberi waktu untuk menyimpulkan. Iya, betul. Dan memberikan biasanya pandangan Pak Munthalib ini agak sedikit Oke, silakan Pak Munthalib, monggo. Oke, tadi sebenarnya Mas Eli yang mau bicara tadi. Eli, baiklah. Ustadz Fuad dan Ibu sekalian, barangkali yang bisa saya simpulkan dari penjelasan panjang tadi, sebenarnya itu menggambarkan bentuk ketakwaan Ustadz Fuad gitu ya. Demikian hati-hati ketika memberi penjelasan, kalau tidak ada dalilnya, tidak cenderung menahan diri untuk tidak berinterpretasi. Ini saya kira luar biasa begitu. Namun demikian begini Bapak sekalian, bahwa yang saya ketahui kita sangat hati-hati dengan diri sendiri, sehingga jangan-jangan yang kita amalkan ini termasuk wilayah termasuk perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi kalau kita itu melihat orang lain, kita harus menahan diri kalau berbeda dan positive thinking saja kepada saudara kita, karena cinta dan kasih sayang Allah itu kan mendahului keadilannya. Saya kira demikian yang bisa saya tangkap pada diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, simpulan Ya, yang terima kasih. singkat, padat, bagus. Cukup, Pak. Ya, mohon yang berdoa bisa dimohon yang lain. Biasanya Pak Abdillah ini yang mandi tuh kan. Masih ada enggak Pak Abdillah? Kira kalau waktu kita sudah melebihi jam 21. Pak Son ini belum terdengar suaranya sebetulnya. Di kesempatan lain mungkin perlu juga ada, tidak hanya saya yang bicara ya, dari Bapak ini saya kira juga bisa. Karena Pak Son udah menyalakan mic-nya. Ya, monggo Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya satu aja Pak Ustadz. Saya kok sepakat kalau yang sudah tua-tua gini, yang ke-9 saja supaya dicintai oleh Allah. Yaitu sebagai atau batin ya. Jadi orang yang bertaubat. Tapi taubat itu kan ada prosedurnya, ada prosesnya, ada ini tahap-tahapnya. Apalagi kalau mau taubatan nasuha itu
Itu gimana Pak Ustadz? Kan tidak sekedar, oh saya tobat, tapi kan ada prosedurnya dan ada syaratnya itu. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Ya, penjelasannya kita ambil dari Al-Quran aja. Jadi, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ada 3 proses di situ, prosedur di situ ya. Pertama, setelah kita itu atau ketika kita melakukan suatu fahisyah. Fahisyah itu artinya dosa yang keji, ya, dosa yang merugikan orang lain. Ya, misalnya korupsi, mencuri, membunuh. Ya. Au dzalamu anfusahum. Ini dosa-dosa yang tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Misalnya tidak sholat, tidak puasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika melakukan itu, atau sesudah melakukan itu, dzakarullaha. Pertama, segera ingat Allah. Artinya, wah ini tidak benar. Saya sudah melakukan suatu kesalahan. Jadi segera ingat Allah. Setelah ingat Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai rasa penyesalan atas apa yang sudah dilakukan. Saya sendiri ini kalau mendaftar dosa-dosa itu tidak terhitung sejak muda itu ya. Kadang juga harap-harap cemas apakah saya diampuni apa enggak. Itu terus kita menangis pada Allah ya, setiap waktu, setiap malam. Tapi optimis, wong Allah itu ghafurun, Allah itu tawwabun, Allah itu rahimun, kan begitu. Jadi kita optimis, tapi juga ada kecemasan. Kalau tidak cemas sama sekali, sudah puas kita dengan 1 kali taubat, ya, jangan-jangan belum diterima oleh Allah. Jadi taubat terus-menerus. Nah, setelah itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Berjanji untuk tidak mengulang lagi dan betul-betul tidak mengulang. Karena kita tahu bahwa itu tidak benar. Jadi itu tadi prosedurnya kalau menurut ayat Ali Imran 135 itu tidak salah. Itu adalah setelah atau saat melakukan suatu dosa itu pertama segera ingat Allah, yang kedua segera beristighfar, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah, itu saja. Kalau sudah dilakukan itu, maka kata Allah, ya, ulaika lahum maghfiratun min rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ya, insyaallah kita akan sudah layak untuk mendapat ampunan dan masuk ke surga. Nah, ini salah satu yang kita ikuti dari ayat. Di surat Al-Furqan itu Allah menerangkan 3 dosa besar, yaitu syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Dan kemudian diikuti dengan waman yaf'al dzalika yalqa atham. Siapa yang melakukan itu, dia sudah melakukan satu dosa yang besar. Ya. Dan ngeri sekali, kemudian oleh Allah dikatakan, waman yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, kemudian dikatakan oleh Allah, dia akan dimasukkan ke jahanam dan abadi di dalamnya. Khalidina fiha. Kalau sampai di situ kita putus asa sudah. Kalau pernah melakukan itu. Tapi apa lanjutan dari ayat itu? Ini masih dalam satu ayat. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila sholih. Nah, ini prosedur yang berbeda. Jadi semua itu akan bisa dihilangkan. Kalau kita pertama tabah, bertobat dengan prosedur tadi itu. Yang kedua amanah, memperbarui iman kita. Karena pada dasarnya ketika seorang melakukan kejahatan-kejahatan itu imannya sebenarnya hilang atau paling tidak itu sampai pada titik nadir. Maka diulang sini wa amanah. Setelah tabah amanah. Yang ketiga wa amila amalan sholih. Membuat amal soleh, memperbanyak amal soleh. Jadi ini baku ini sudah dari Al-Quran. Ya.
Nah, kalau sudah melakukan itu semua, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Keburukan-keburukan mereka, kata Allah, akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah jadi dari ayat-ayat ini, kita seberapapun besar dosa kita, Allah membuka pintu untuk kita bertaubat. Dan kita optimis karena Allah itu rahmatnya mendahului tadi Pak tadi mendahului hukuman. Jadi rahmat Allah itu mendahului marah. Ya itu lagi kembali kepada taubat tadi. Saya setuju dengan Pak Saun, ya kita ini ya memang amal utama sekarang kita ini ya bertaubat sebanyak-banyaknya dan terus-menerus. Insya Allah. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Saun. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu para jamaah sekalian. Alhamdulillah di penghujung waktu dan ini sudah lebih 10 menit. Saya ucapkan maaf karena keterbatasan waktu juga. Ngaji kita pada Jumat malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf, kita ketemu lagi di waktu yang sudah direncanakan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ustadz Fuad dan Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Fuad, Pak Asep. Salam dari HMI Jakarta Raya. Oh ya.